kurikulum merdeka pada pembelajaran IPA sekolah dasar. Jadi, di dalam kurikulum merdeka pada pembelajaran IPA sekolah dasar terdapat 5 aspek. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, integrasi mata pembelajaran, proyek penguatan profil Pancasila, kemudian ada penilaian yang fleksibel, dan terakhir ada sumber belajar dan teknologi. Selanjutnya kita akan bahas dari pendekatan pembelajaran. Jadi, kurikulum merdeka mengusung prinsip merdeka belajar yang menekankan pada pembelajaran yang bermakna, aktif, dan berorientasi pada karakter. Dalam konteks IPA, ini berarti siswa didorong untuk terlibat langsung dalam proses eksplorasi dan penyelidikan ilmiah, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman nyata dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua, ada integrasi mata pembelajaran. Jadi, salah satu inovasi dalam kurikulum merdeka adalah pengintegrasian IPA dengan ilmu pengetahuan sosial IPS menjadi mata pembelajaran IPAS. Kemudian, ilmu pengetahuan alam dan sosial bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami hubungan antara fenomena alam dan sosial dalam satu kesatuan sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga ada proyek penguatan profil Pancasila. Jadi, di dalam kurikulum merdeka juga mencakup kegiatan proyek penguatan profil Pancasila yang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran termasuk IPAS. Proyek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, keempat, ada penilaian yang fleksibel. Jadi, di dalam kurikulum merdeka, penilaian dilakukan secara formatif dan berkelanjutan, bukan hanya melalui ujian akhir. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti partisipasi siswa dalam diskusi, proyek kolaboratif, serta kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Jadi, hal ini dapat memungkinkan guru itu untuk lebih memahami perkembangan siswa secara menyeluruh. Selanjutnya yang kelima, terdapat sumber belajar dan teknologi. Jadi, di dalam kurikulum merdeka juga mendorong penggunaan sumber belajar yang beragam, termasuk teknologi digital. Kemudian, siswa atau peserta didik diajak untuk memanfaatkan teknologi dalam eksplorasi ilmiah, seperti menggunakan aplikasi atau perangkat lunak untuk simulasi eksperimen atau penelitian. Jadi, hal ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Jadi, itu tadi 5 aspek penting yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi adalah kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan kontekstual bagi siswa. Dengan pendekatan yang fleksibel, integrasi mata pelajaran, serta penekanan pada proyek dan penggunaan teknologi, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman ilmiah yang lebih baik serta keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia modern. Oke, teman-teman, itu tadi materi terkait kurikulum merdeka pada pembelajaran IPA SD dan terdapat 5 aspek penting dalam hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, thank you. See you next video or see you next time. Bye-bye.